Apakah Anda sedang berjuang dengan hutang? Apakah Anda mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup? Apakah Anda merasa seperti Anda tidak mendapatkan tempat dalam hidup? Jika demikian, saatnya untuk membuat beberapa perubahan. Dalam video ini saya akan berbagi dengan Anda 6 kebiasaan uang yang membuat orang miskin dan menghancurkan hidup mereka. Teruslah menonton di akhir video ini. Anda akan belajar bagaimana berhenti menyabotase keuangan Anda dan mulai menjalani hidup yang penuh dengan kelimpahan dan kemakmuran. Uang bukanlah akar dari segala kejahatan. Justru kekurangan uanglah yang menyebabkan masalah. Kekurangan uang dapat disalahkan untuk banyak hal, mulai dari kurangnya harga diri hingga kecemasan dan depresi. Kebiasaan uang adalah apa yang membuat Anda tetap miskin dan menghancurkan hidup Anda. Kebiasaan uang yang buruk adalah salah satu penyebab utama kesulitan keuangan. Jadi apa itu kebiasaan uang yang buruk? Kebiasaan uang yang buruk adalah apapun yang ketika dilakukan berulang kali membuat Anda menghabiskan terlalu banyak uang, menabung terlalu sedikit atau tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Beberapa contoh kebiasaan keuangan yang buruk termasuk tidak membayar tagihan tepat waktu, membelanjakan lebih dari yang Anda mampu, pengeluaran Anda menjadi pemboros, alih-alih menabung tetapi malah lupa melacak pengeluaran. Saya memahami lebih baik daripada siapapun bahwa memiliki kebiasaan keuangan yang buruk dapat membuat Anda tetap miskin dan menghancurkan hidup Anda. Saya dapat berbicara tentang subjek ini berdasarkan pengetahuan saya sendiri. Saya mengalami sendiri konsekuensi dari menyabotase keuangan saya sendiri. Saya biasa menghabiskan uang untuk membantu teman dan keluarga yang membutuhkan keuangan. Alih-alih menabung, saya lupa melacak pengeluaran saya, sehingga bisnis saya berakhir dengan kebangkrutan dan saya mengalami depresi. Saya pikir saya dapat menawarkan syarat untuk membantu membalikan kebiasaan uang Anda dan membuat situasi menjadi lebih baik dengan mengatakan bahwa kebiasaan uang pertama yang membuat Anda miskin dan menghancurkan hidup Anda adalah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang Anda hasilkan dan siklus utang. Uang adalah bagian besar dari kehidupan kita. Bekerja untuk menghasilkan uang, membelanjakan uang, dan menabung uang. Tetapi kadang-kadang kita bisa berakhir dalam siklus utang, di mana semakin banyak yang kita hasilkan, semakin banyak kita membelanjakan yang hanya mengarah pada lebih banyak utang. Menghabiskan lebih banyak uang daripada yang Anda hasilkan adalah ciri khas berada dalam utang. Penting untuk melacak pendapatan Anda dan membelanjakan lebih sedikit dari yang Anda hasilkan, agar tidak jatuh ke dalam situasi keuangan yang berbahaya yang mungkin sulit dipulihkan. Mulai sekarang tidak selalu mudah untuk mengetahui kapan Anda berada dalam siklus utang. Kuncinya adalah menyadari keuangan Anda dan berapa banyak uang yang masuk dan keluar. Mulailah dengan melacak pemasukan dan pengeluaran Anda selama sekitar 2 minggu. Anda mungkin sudah memiliki gambaran tentang apa saja sumber pendapatan Anda. Jadi fokuslah pada pengeluaran pembayaran mobil, cicilan rumah, bahan makanan, hiburan, tiket bioskop, dan lain-lain. Beralih ke 6 kebiasaan keuangan berikutnya yang membuat Anda tetap miskin dan menghancurkan hidup Anda adalah tidak menabung cukup uang dan menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang salah. Kita semua bersalah karena menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang salah. Kita melakukan pembelian secara impulsif oleh hal-hal yang tidak kita butuhkan dan oleh hal-hal yang tidak baik untuk kita. Orang miskin memiliki kecenderungan untuk menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak mereka perlukan dan tidak menabung untuk masa depan, yang berarti mereka berisiko menjadi miskin selama sisa hidup mereka. Di sisi lain, orang kaya membeli barang-barang dengan rencana untuk menyimpannya dalam jangka panjang. Mereka menghindari utang yang mereka miliki. Keluarga yang miskin seringkali memiliki anggota keluarga lain yang miskin, sehingga siklus kemiskinan terus berlanjut. Begitulah cara Dr. Haverkamp menjelaskannya. Dengan kata lain, keluarga yang miskin seringkali mewariskan kemiskinannya kepada generasi penerus dengan adanya bayi bumi, dan hal ini menyebabkan lebih banyak lagi kemiskinan di dalam keluarga dan masyarakat. Menghabiskan terlalu banyak uang untuk hal-hal yang salah
dapat menyebabkan banyak uang terbuang dan waktu yang dihabiskan untuk menyesali keputusan kita di kemudian hari. Untuk menghindari kesalahan-kesalahan ini, penting untuk mengetahui apa saja kesalahan tersebut, sehingga Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya terjadi lagi di masa depan. Ada beberapa kesalahan umum yang dilakukan orang saat membelanjakan uang. Berikut ini adalah daftar singkat beberapa kesalahan yang perlu diwaspadai, yaitu melewatkan pembayaran. Pembayaran yang terlewat akan berdampak negatif pada skor kredit Anda dan bisa mahal dalam jangka panjang. Penting untuk melunasi hutang berbunga tinggi dengan meminjam suku bunga terendah terlebih dahulu, seperti pinjaman mahasiswa atau hipotek menabung, adalah penting untuk sejumlah alasan. Namun alasan yang paling penting adalah untuk hidup nyaman di masa depan. Orang sering meremehkan berapa banyak yang dapat mereka tabung dari waktu ke waktu jika mereka membuat keputusan yang berbeda. Misalnya jika seseorang menabung 50.000 per hari selama 10 tahun, orang tersebut akan menabung dalam jumlah yang mendekati 185 juta rupiah. Menabung bukanlah tugas yang mudah, namun hal ini dapat dilakukan. Di sini ada beberapa tips berguna untuk menabung dengan mudah. 1. Lacak pengeluaran Anda. 2. Dapatkan pekerjaan sampingan. 3. Kurangi makan di luar. 4. Berhenti membeli barang yang tidak Anda butuhkan. 5. Kurangi berkendara dan berbelanja untuk mendapatkan penawaran terbaik. Sebelum saya beralih ke topik berikutnya, jika Anda adalah seseorang yang ingin melampaui dan mengubah kebiasaan keuangan yang membuat Anda miskin dan menghancurkan hidup Anda, berikut sudah saya sediakan link video dalam kolom deskripsi. Cara menghemat uang dengan penghasilan rendah yang memungkinkan untuk membantu Anda dalam hal menabung. Sekarang dengan mengesampingkan hal itu, mari kita lanjutkan ke topik berikutnya tentang 6 kebiasaan keuangan yang membuat Anda tetap miskin dan menghancurkan hidup Anda, yaitu kebiasaan malas. Kebiasaan malas bukan hanya membuang-buang waktu, tetapi juga membuang-buang uang. Orang yang malas sering tidak memiliki ambisi untuk bekerja cukup keras untuk sukses dalam hidup, dan keuangan mereka menderita karenanya. Ini tidak berarti bahwa Anda harus menjadi seorang workaholic atau mulai melakukan pekerjaan yang sangat banyak. Beberapa orang secara alami malas dan bertahan dengan sedikit usaha, tetapi mereka masih hidup sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka menghemat uang dan puas dengan apa yang mereka miliki. Telah terbukti bahwa banyak orang menunda-nunda dan berpikir bahwa melakukannya nanti akan lebih mudah. Tetapi masalahnya adalah, semakin lama Anda menunggu untuk melakukan sesuatu, semakin sulit dan berat nantinya. Anda menjadi kurang termotivasi seiring berjalannya waktu, dan mulai mencari cara untuk menghindari melakukan apa yang seharusnya Anda lakukan sejak awal. Jika Anda seperti banyak orang yang mengasosiasikan kata malas dengan tidak berolahraga, tidak dalam kondisi tidak memiliki energi untuk menyelesaikan sesuatu, atau hanya tidak peduli, tetapi ini jauh dari kebenaran. Pada kenyataannya beberapa orang sangat malas, sehingga mereka benar-benar melakukan hal-hal yang menyabotas keuangan mereka dan menghancurkan hidup mereka. Pada titik video ini Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana cara berhenti menjadi orang yang malas? Malas itu wajar, itu bukan sesuatu yang membuat Anda menjadi orang yang buruk. Namun ketika itu mengambil alih hidup Anda, itu bisa menjadi masalah serius. Kadang-kadang kita perlu mengambil langkah mundur dan menemukan alasan kemalasan kita sebelum kita dapat mulai mendorong diri kita sendiri. Jika Anda menikmati tips kebiasaan uang sejauh ini dan ingin lebih banyak video seperti ini, subscribe dan tekan tombol like supaya saya tahu kebiasaan uang berikutnya yang membuat Anda tetap miskin dan menghancurkan hidup Anda adalah mengabaikan skor kredit Anda dan tidak memiliki anggaran. Orang terus membuat kesalahan keuangan ini yang membunuh ekonomi mereka. Skor kredit itu penting dan diperlukan untuk stabilitas keuangan. Skor kredit Anda memengaruhi kemampuan Anda untuk mendapatkan pinjaman serta persyaratan pinjaman. Skor kredit Anda adalah 3 digit angka digital yang dihitung dari rincian riwayat pinjaman dan pembayaran Anda. Semakin tinggi skor Anda, semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan pinjaman. Saya akan memberitahu Anda sekarang
Cara meningkatkan skor kredit Anda dan berhenti menyabotas keuangan Anda. Langkah pertama untuk meningkatkan kredit Anda adalah mencari tahu jumlah total yang Anda miliki pada setiap pinjaman kartu kredit dan lain-lain. Kemudian buatlah daftar hutang yang perlu Anda lunasi segera. Setelah Anda memiliki daftar Anda, memprioritaskan mereka dalam urutan suku bunga dan tanggal jatuh tempo mereka. Gunakan informasi ini untuk membuat anggaran yang dapat membantu Anda menghemat uang dari waktu ke waktu. Sambil melunasi hutang Anda sebelum menjadi terlalu tinggi, tidak memiliki anggaran akan merusak hidup Anda. Ini mungkin tampak berlebihan, tetapi sebenarnya bukan. Tanpa anggaran Anda tidak tahu kemana perginya uang Anda. Dan ini dapat menyebabkan banyak masalah di masa depan. Tanpa mengetahui apa yang masuk dan apa yang keluar, Anda akan selalu bangkrut dan tidak pernah memiliki tabungan. Jika Anda hidup dari gaji ke gaji, yang berarti bahwa satu kesalahan di tempat kerja atau keadaan darurat medis dapat menimbulkan masalah besar. Tidak memiliki anggaran akan membuatnya lebih mahal dalam jangka panjang. Jika Anda tidak memiliki apapun yang ditabung untuk keadaan darurat dan pengeluaran tak terduga, maka Anda akan menghabiskan sebagian besar uang Anda untuk kebutuhan daripada kemewahan. Anda akan kehilangan pengalaman yang dinikmati orang lain karena mereka memiliki pandangan jauh ke depan untuk menabung. Kedua, tidak memiliki anggaran akan membuat Anda sangat sulit untuk merencanakan masa depan. 6 kebiasaan keuangan berikutnya yang membuat Anda miskin dan menghancurkan hidup Anda adalah tidak siap dan tidak menabung untuk masa pensiun. Kebiasaan keuangan yang membuat Anda miskin adalah topik yang harus disadari oleh semua orang. Penting untuk memahami kebiasaan yang berbeda. Untuk menghindari menyabotas keuangan Anda, tidak menabung dengan cukup dapat membuat Anda tidak siap secara finansial saat Anda lebih tua dan membutuhkan penghasilan tetap. Menjadi pensiunan yang memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang terbaik. Tindakan kedua mungkin saja terjadi, namun tidak jika Anda tidak rencanakan itu terlebih dahulu. Anda perlu menabung 10% dari penghasilan Anda setiap tahun agar memiliki cukup uang saat Anda pensiun. Apa konsekuensi dari tidak menabung untuk masa pensiun? Jika Anda tidak menabung untuk masa pensiun Anda adalah Anda mungkin tidak memiliki cukup uang untuk menutupi pengeluaran bulanan di masa depan. Jika hal ini terjadi, Anda harus mengurangi pengeluaran, yang berarti menjalani gaya hidup yang kurang nyaman. Anda juga dapat bergantung pada sumber pendapatan lain, seperti jaminan sosial atau program pensiun. Namun sumber-sumber tersebut tidak dijamin. Poin berikutnya yang saya miliki untuk Anda tentang 6 kebiasaan uang yang membuat Anda tetap miskin dan menghancurkan hidup Anda adalah terlalu takut untuk membuat kesalahan. Banyak orang percaya bahwa mereka tidak cukup karena mereka terlalu takut untuk membuat kesalahan. Mereka percaya bahwa membuat kesalahan adalah tanda kelemahan, dan itu akan membawa mereka pada kegagalan dalam hidup. Tetapi itu tidak benar. Kita semua tahu bahwa tidak ada yang namanya orang yang sempurna di dunia ini. Kita semua melakukan kesalahan, dan kita harus belajar dari kesalahan tersebut. Karena itu adalah satu-satunya cara bagi kita untuk tumbuh sebagai individu dan sebagai seorang profesional. Mari kita bahas tentang bagaimana membuat kesalahan yang sebenarnya dapat bermanfaat bagi Anda dan bagaimana terlalu takut membuat kesalahan dapat menghancurkan hidup Anda dan kebiasaan Anda. Beberapa kebiasaan yang dapat diubah untuk membuat hidup Anda lebih baik yaitu 1. Menghabiskan terlalu banyak uang untuk barang-barang materialistis dan tidak berinvestasi pada diri sendiri. Kebiasaan inilah yang menghalangi Anda untuk menjalani hidup yang memuaskan. 2. Anda perlu berinvestasi pada diri sendiri dan mengurus diri sendiri terlebih dahulu sebelum yang lainnya. 3. Salah satu hal yang paling berbahaya dari terlalu takut melakukan kesalahan adalah Anda tidak belajar apapun dari kesalahan tersebut. 4. Membelanjakan lebih banyak dari yang Anda hasilkan sangatlah penting untuk memiliki sejumlah tabungan untuk menutupi keadaan darurat. Tetapi jika Anda membelanjakan lebih banyak dari yang Anda hasilkan, hal itu hanya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. 5.
tidak berinvestasi pada diri sendiri. Berinvestasi pada diri sendiri adalah salah satu cara terbaik untuk membangun kekayaan dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga Anda. Karena hal itu berarti mendapatkan pendidikan atau pelatihan untuk karir dan keahlian baru yang dimiliki. Banyak orang yang hidup dengan kesulitan keuangan dan tidak tahu bagaimana cara untuk memutus siklus tersebut. Hal ini dikarenakan mereka mempertahankan kebiasaan-kebiasaan yang menyabotas keuangan mereka. Beberapa kebiasaan ini termasuk tidak menabung untuk keadaan darurat, menghabiskan terlalu banyak uang untuk anak-anak mereka, menggunakan kartu kredit untuk membayar biaya sehari-hari, dan tidak memprioritaskan tujuan jangka panjang. Semua ini mengarah pada gaya hidup yang buruk dan akan menghancurkan hidup Anda. Jika Anda tidak melakukan perubahan untuk memutus siklus tersebut, Anda perlu menyadari kebiasaan apa yang menyabotas keuangan Anda. Anda dapat mengetahuinya dengan mengikuti 2 kuis berbeda. Satu untuk keuangan pribadi dan satu untuk gaya hidup Anda. Misalnya jika Anda berjuang dengan hutang kartu kredit, cobalah menaruh lebih banyak uang di rekening tabungan atau menggunakan uang tunai daripada kartu debit. Saya telah berbagi dengan Anda kebiasaan uang saya yang buruk, yang membuat saya menyabotas keuangan saya hingga bangkrut di masa lalu. Sekarang Anda tahu 6 kebiasaan uang yang membuat Anda tetap miskin. Tetapi Anda mungkin tidak tahu bahwa Anda memiliki kepribadian uang. Jika memang demikian, tonton video selanjutnya di mana saya akan berbicara tentang psikologi uang dan mengapa itu penting. Silakan berlangganan ke saluran ini dan tinggalkan komentar tentang pendapat Anda di video hari ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video saya berikutnya.